Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tampilan atau user interface dari Autodesk Fusion. Nah, di Autodesk Fusion sendiri memiliki user interface yang intuitif, dimulai dari application bar yang di atas, lalu ada berbagai workspace, terus ada toolbar, serta lembar kerja kita atau yang biasa disebut dengan canvas. Kita mulai dari application bar. Jika kita klik data panel di sini, ini berfungsi untuk menampilkan berbagai proyek kita. Terus kita juga bisa mengolah desain kita. Terus bisa berkolaborasi dengan tim desain lain. Serta kita juga bisa mengakses berbagai sampel files yang sudah tersedia di Autodesk Fusion. Nah, di sebelahnya ada menu file. Di sini kita bisa membuat desain baru, membuka, mengupload, menyimpan, serta melakukan ekspor ataupun 3D printer. Nah, jika ingin membuat desain baru, kita bisa gunakan tab New Design yang ada di sebelah kanan ini. Terus di sebelahnya ada icon Autodesk Assistant. Terus ada extension yang berfungsi untuk membuka fungsi extension. Lalu ada job status, ini berfungsi untuk menampilkan status pekerjaan kita, status dari update Fusion, ataupun status kita online ataupun offline. Lalu ada notification center, di sini berfungsi untuk menampilkan berbagai tips ataupun pesan terkait pekerjaan kita. Lalu ada menu help, di sini kita bisa mendapatkan berbagai dokumentasi mengenai training, terus akses ke komunitas, ataupun mendapatkan technical support dan diagnosis tool. Lalu di sampingnya ada menu My Profile, di sini kita bisa mengakses akun kita, mengubah preferensi dari Autodesk Fusion kita, lalu mengganti ataupun mengubah settingan dari profil kita. Sebagai contoh, saya akan mengklik preference. Nah, di sini saya akan mengaktifkan Show Tooltips. Jika sudah aktif, kita bisa apply dan OK. Nah, cara menggunakan Show Tooltipsnya dengan cara berikut. Kita bisa seret kursor kita ke icon ataupun komen. Nanti dia akan memunculkan berbagai deskripsi singkat dari komen tersebut. Kita seret, nah nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, di Fusion sendiri, di setiap lembar kerja ini di berbagai, itu kita bisa sesuai dengan fungsinya. Di sini contohnya tab desain, ini berguna untuk membuat ataupun mengedit model 3D, baik secara surface, solid, ataupun T-spline. Lalu ada generative design, ini kita bisa membuat sebuah desain secara otomatis dengan menyantumkan berbagai persyaratan. Lalu ada rendering, di sini untuk membuat desain secara fotorealistis. Lalu ada animasi, di sini kita bisa membuat berbagai animasi dari desain kita. Lalu ada simulasi, ini adalah studi untuk melihat status dari desain kita itu sudah sesuai standar atau belum. Lalu ada manufacture, ini untuk pembuatan toolpad untuk proses manufacture. Lalu ada drawing, ini untuk membuat gambar 2D drafting seperti itu. Nah, di sini di bawahnya ada browser. Nah, di browser ini kita bisa membuat atau menyeting dokumennya, baik dari unitsnya, terus hybrid desainnya. Lalu kita juga bisa name view, tampilan kita bisa kita merubah namanya. Kita bisa melihat originnya atau workplane-nya. Terus kita juga bisa melihat ataupun menyembunyikan part desain yang sudah ada. Contohnya di sini saya mau head caliper assembly, kita klik. Nah, ini untuk menyembunyikan maupun menampilkan. Lalu di pojok kanan ini ada yang namanya view cube. Ini untuk melihat tampilan dari atas ataupun dari depan atau dari samping kanan. Nah, kita juga bisa atur ini semua dengan menu ini. Kita di drag down saja. Kita drag down, kita bisa tampilkan secara top, secara home, secara tampak depan ataupun tampak samping. Kita bisa setting itu semua. Nah, lalu jika kita klik kanan, ini akan muncul berbagai komen. Ini namanya adalah marking menu.
Jadi di kanvas kita klik kanan, nanti dia akan muncul berbagai icon, komen. Lalu di sebelah bawah ada yang namanya navigation bar. Di sini kita bisa look at, terus append, melakukan zoom, atau melakukan berbagai settingan untuk visual, untuk mau shading, ataupun kita bisa set wireframe, atau kita juga bisa setting tampilan dari environment kita. Saya pilih dark sky, nanti dia akan berubah. Ataupun kita bisa setting sesuai dengan kegunaan kita lah. Nah, di sini ada grid untuk menampilkan layout gridnya. Terus ada juga multiple view. Ini untuk melihat secara multiple. Nah, di bawah ada yang namanya timeline. Timeline ini digunakan untuk mengatur atau melihat operasi yang sudah kita kerjakan. Kita bisa klik kanan, lalu bisa edit ataupun configure. Nah, untuk menggerakkannya kita bisa tarik aja kiri kanan begini, ataupun kita bisa gunakan tombol di sini. Di sini ada previews dan ada next step. Kita bisa klik next step untuk melanjutkan ke operasi setelahnya. Nah, jadi kurang lebih itu adalah tampilan dari user interface Fusion. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.